Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Marlina. Saya bersekolah di SMP Mutiara Gambut. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Mengenal perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Komputer itu berasal dari bahasa Latin computare, yang artinya menghitung. Pada dasarnya, semua jenis komputer hampir sama, yaitu terdiri dari dua segmen, yaitu hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dilihat dengan mata kita. Perangkat keras komputer atau yang biasa disebut dengan hardware merupakan komponen atau unsur penyusun dari komputer. Sifat hardware dapat dilihat, disentuh secara langsung dan bentuknya nyata. Perangkat keras ini juga memiliki fungsi untuk mendukung untuk jalannya proses kerja komputer agar mencapai tujuan utama. Masing-masing hardware memiliki fungsi yang berbeda, namun untuk fungsi utamanya adalah menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengelola informasi atau data yang berada di dalam maupun di luar komputer. Fungsi software yang paling mendasar adalah mendeteksi perangkat keras atau hardware pada komputer, sehingga komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Biasanya ada dua klasifikasi utama perangkat lunak, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem membantu pengguna dan perangkat keras untuk berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Perangkat lunak aplikasi adalah sebuah program perangkat lunak untuk keperluan tertentu. Aplikasi dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Papan ketik atau keyboard. Papan ketik atau alat untuk memberi perintah kepada komputer. Papan ketik terdapat tombol-tombol, huruf, angka, fungsi serta tombol-tombol yang memiliki fungsi tertentu. Tikus atau mouse. Mouse digunakan menempatkan insertion point kursor dengan cepat pada teks atau naskah maupun untuk memiliki ikon atau menu dalam menjalankan perintah-perintah. Jenis-jenis tipe mouse adalah sebagai berikut. A. Mouse mekanis. Mouse mekanis ini menggunakan sebuah bola untuk mengontrol pergerakan pointer. B. Mouse optik. Mouse jenis ini menggunakan sinar inframerah yang digunakan sebagai sensor. C. Mouse wireless. Pada awalnya, pergerakan mouse terbatas oleh panjang kabel sehingga diciptakan mouse wireless yang dapat digerakkan lebih bebas selama masih dalam jangkauan sensor mouse. D. Tuas kendali. Tuas kendali berbentuk tongkat kecil yang dapat digunakan sebagai mouse maupun memudahkan berbagai game yang dilengkapi beberapa tombol dan fungsi yang biasa diatur, misalnya mengendalikan pesawat atau mobil. E. Alat pindai kode. Alat jenis ini bekerja seperti halnya scanner, yaitu memindai barcode sehingga dapat dibaca oleh komputer. F. Kamera digital. Kamera digital digunakan untuk memudahkan dalam proses memotret, pengeditan, maupun pencetakan. Peranti penyimpanan. Dalam penyimpanan adalah tempat penyimpanan hasil input dengan berbagai memiliki kekurangan dan kelebihan tergantung dari kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, kemampuan menulis dan membaca data, mobilitas, serta harga yang ditawarkan. Media penyimpanan dan satuan ukuran kapasitas media penyimpanan yang beredar antara lain sebagai berikut. Hard disk.
Media penyimpanan jenis ini terbuat dari magnetic disk dan didesain untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Peletakan hard disk ada di dalam CPU. Dalam hal ini, data yang disimpan bisa diakses secara acak dan data tidak hilang. Disket optik. Beberapa bagian dari disket optik antara lain sebagai berikut: A. CD, B. DVD, C. 3. Disket. Media penyimpanan jenis ini sudah jarang digunakan pada masa kini, kecuali untuk beberapa keperluan khusus. Media tersebut terbuat dari cakram magnetik lentur yang dibalut lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Kapasitas yang paling umum adalah 1,44 MB, meski kapasitas sebenarnya adalah sekitar 1,38 MB. Disket dibaca dan ditulis menggunakan kadar FDD. 4. Flash disk. Asal mula ditemukannya flash disk diawali dari Dr. Fujio Masuoka adalah seorang warga negara Jepang yang lahir di kota Takasaki, Gunma, Jepang pada tanggal 8 Mei 1943. Masuoka merupakan seorang penemu flash disk memori dengan proses perjalanan yang cukup panjang. Sejarahnya seperti dilansir menjadi berita dari berbagai sumber. Sejak kecil, Masuoka didorong oleh ibunya untuk belajar matematika, hingga menyewa guru les pribadi ke rumah. Saat masuk universitas, ia percaya bahwa kemajuan teknologi dapat dicapai melalui cara kerja yang teoretis. Namun demikian, ia juga ahli di bidang ekonomi dan hukum, bahkan beliau telah meraih gelar Bachelor of Science, Master of Science, dan PhD di bidang teknik listrik dari Tohoku University masing-masing tahun 1966, tahun 1968, dan 1971. Setelah lulus, Masuoka bergabung di perusahaan Toshiba Research and Development Center pada bulan April 1971. Perangkat jenis ini terus berkembang sehingga bentuknya seperti sekarang ini. Fungsi utama flash disk sebagai media penyimpanan data. Alat ini berukuran kecil dan sangat mudah dipindah-pindah. Guna mengakses flash disk ini cukup dengan menancapkan pada port USB, dan secara otomatis sistem operasi misalnya Windows atau Linux akan langsung mendeteksi. Peranti tambahan. Peripheral dikategorikan menjadi peripheral utama, main peripheral, sebagai peralatan yang harus ada dalam mengoperasikan komputer, misalnya monitor dengan port VGA, keyboard, dan mouse. Guna menghubungkan peranti peripheral ke komputer dapat dilakukan dengan menggunakan kabel ke port yang ada di komputer. Beberapa jenis port digunakan untuk menghubungkan antara peranti peripheral tersebut ke dalam sistem komputer. Di antaranya port USB, port PS2, port serial, dan port paralel. Firmware adalah orang yang menggunakan, memakai, ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Contoh dari firmware yaitu programmer, netter, serta orang yang sedang menggunakan perangkat komputer. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.